dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan akan mempersembahkan video dokumenter sejarah. Perkenalkan, nama saya Feby Fitria. Perkenalkan, nama saya Lia Anggraini. Perkenalkan, nama saya Giska Claudia Moza. Selamat menyaksikan. Kami bertiga membuat salah satu komik dengan tema tradisi Megalitikum Daksina Benkoelen. Tujuan kami membuat sebuah komik ini yaitu untuk meningkatkan literasi membaca siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kami bertiga telah membagikan beberapa komik teman-teman kami. Mereka mengisi kuesioner dalam membaca komik tadi. Mereka berpendapat setelah membaca komik, literasi membacanya meningkat, pemahamannya tentang sejarah pun meningkat. Hai teman-teman semua. Sekarang kami bertiga ada di salah satu cagar budaya Megalitik Dolmen Situs Sebilo. Di sini teman-teman kami akan mencari tahu apa sih sejarah yang ada di cagar budaya Megalitik Dolmen Situs Sebilo itu. Selamat menyaksikannya. Jadi lama-lama itu timbul lah ada puyang yang datang, kata dia nak numpang hidup. Kata puyang itu tuh silakan, kata dia. Tapi kan ini keadaan di sana bukan nak numpang hidup, dia nak jajah. Terpaksa lah dia masang batu langgar itu tempat penjagawan ya. Itu nama tempat penjagawan pertahanan nenek puyang yang dulu pertama datang. Satu dibikin di bumi di perbatasan, sebuah itu dibikin di Tanjung Sawung namanya. Nah, itu yang batu langgar itu namanya tempat pertahanan puyang. Jadi masalah dolmen batu betiang kan, batu dia betiang itu dia meja sini kan. Itu kan tempat pada sesajen kan. Di samping itu kan seluruh pemuka masyarakat waktu itu dia keliling situ kan sesajen itu. Sesajen itu sesuai dengan agama waktu itu, agama Hindu. Jadi setiap ndak busa, setiap ndak ada perampokan peperangan misalnya harus ke situ udah bermusyawarah ngadu ke sesajen itu mengharapkan bantuan dari dewa-dewa gitu. Yang maha kuasa katakanlah itu kan. Asalnya itu dia itu tempat sesajian dulu, tempat rapat sebenarnya itu. Tempat rapat atau raja-raja zaman dulu. Itu kalau dulu ini. Jadi dianggap meja sebenarnya itu. Nah, tempat rapat kumpul ini tua-tua di dusun kalau dulu kita rapat ambil satu kesimpulan misalnya ada masalah di dusun itu jadi kumpulan situ. Jadi dianggap meja rapat itu sebenarnya dolmen itu. Jadi orangnya di sekeliling itu duduk mutar di sekitar meja itu. Hai teman-teman semua. Di sini kami bertiga akan meneliti sebuah cagar budaya Megalitik Lumpang Batu dan Dolmen Situs Sebilo.
batu namanya lumpang ayam. Lumpang ayam nih ada ayam puyang dulu yang apa itu selir, ajaib. Jadi yang ajaib nih, kalau memang yang puyang nih ajaib, kata dia buat kaku ayam ini, kan ayam rantai emas ini buat kaku lumpang makan dari batu. Langsung dibuatnya lah dengan puyang itu. Dan itu kalau lumpang ayam itu batu yang lumpang ayam namanya. Pada ngenjui ayam, pada minum sebelum disabung, kurang sabung di lagawa kan, di tingkuan situ kan, oleh puyang pagi ini itu. Dengan taruhannya, itu sesuai dengan taruhan dia. Terus kalau lumpang ayam itu sebenarnya bukan punya orang Kertabumi itu. Lumpang ayam itu namanya lumpang ayam rantai emas itu. Jadi waktu zaman perang puyang dulu, itu ayam itu diterbang untuk mengetahui tempat lawan. Kenapa batu itu sampai sekarang masih dijaga dengan masyarakat sampai pinggir itu kan dibuat di kandang itu kan, kata menjaga. Nah, tapi keunikan batu itu masih bertahan sampai sekarang. Ini dulu ini sejarah keunikan ini. Kan mulai tahun 86. Jadi pendidikan, Menteri Pendidikan menggali batu barang berperan sejarah. Jadi mungkin saja kita dusun sembilan saja di tiap desa, namun ada yang bersejarah itu harus di kota. Jadi mulai tahun 86 batu ini ada sejarah sesuai dengan yang terangkat tadi. Itulah yang digali oleh pemerintah ini. Sebab yang bersejarah ini baik pun sejarah perbuatan alam maupun buatan manusia, lebih aja di 100 tahun itu harus dilestarikan. Nah, inilah tentang batu ini dilestarikan. Sebab sejarah itu mulai kedatangan nenek puyang dulu yang buat batu itu, meletakkan batu itu dengan buat nama risai. Itulah tangkan itu batu dilestarikan. Barulah Jemu Jambi itu berangkat ke sini. Dipegar. Alat dulu besi kan kandangnya. Jadi itulah yang alasan itu pernah dilestarikan maju. Kata Datuk tadi kan mulai sejarahnya dari Jemu Jambi. Ya. Jadi Datuk melestarikan Jemu Jambi itu mulai tahun berapa tuh? Ya. Jadi ini yang aku terima sendiri, yang dikelola Jemu Jambi ini, karena pusat kalau di Indonesia ini cuma 8 buah kantor di Jambi, Padang, Jember, paling banyak di yang Sulawesi. Masuk candi-candi Borobudur masuk kalau mulai tahun 86 sampai tahun 2022 kan? Ya dulu lah, kalau 22. Nah mulai dikelola di Jambi. Nah mulai tahun 2023 dia ini dipecah. Dia Jambi ini dikelola di Jambi itu lah, kita di Bengkulu. Bengkulu ini terbagi dua, Lampung dengan Bengkulu. Nah, ini tuh kalau terbagi dua, kita di pusat lagi di Jambi. Kan lah di cabang di Bengkulu. Nah, berapa tahun Datuk jaga atau melestarikan ketiga batu dolmen itu? Sebenarnya aku hitung-hitung tahun. Aku mulai ini tahun 87. Mulai jadi kelola jadi kecamatan sampai kabupaten. Sampai mbak kini mulai jadi Jambi. Nah tapi aku berhenti ini, aku lah berhenti begini. Aku lah berhenti lah 5 tahun. Berarti 87 sampai 2025 kan? 15. Nah, 2015. Jadi 20 tahun. 5 tahun ini lah pindah tanah dengan anak. Sekian wawancara tentang ketiga batu dolmen dengan Datuk Yanul. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.